kalah sama yang mapan. Ini sedikit kejam, tapi ini nyata dan mungkin banyak juga yang relate karena banyak kejadian si perempuan ini lebih memilih cowok yang mapan dibanding si tampan. Dan katanya juga perempuan akan diujikan dengan dua pilihan di antara laki-laki yang sudah mapan atau laki-laki yang menuju mapan. Video ini akan kita mulai dengan pertanyaan pertama, apakah perempuan rela diduakan? Kenyataannya, perempuan yang rela dinikahi sama laki-laki yang mapan tapi tidak dicintai itu banyak. Bahkan yang nikah karena iming-iming harta juga ada, atau yang rela dipoligami juga ada. Fenomena ini juga menjadi sebuah pertanyaan, apakah perempuan ini rela diduakan? Apakah perempuan ini rela berbagi cinta? Atau mungkin memang perempuan bisa mencintai karena sebuah tuntutan? Nah, kenapa sih perempuan ini rela harus hidup sama laki-laki yang tidak dia cintai? Atau kasarnya rela diduakan? Karena ada perbedaan dalam mencintai antara laki-laki dan perempuan. Ini saya ngutip dari orang lain ya. Kalau laki-laki mencintai perempuan itu dari 100 ke 0. Dan kalau perempuan mencintai laki-laki itu dari 0 ke 100. Dan saya relate dengan statement ini karena sebagai perempuan kita tuh bisa gitu, awalnya kita nggak suka sama nih cowok, tapi karena udah deket terus sering ngobrol, dapat perhatian, ngelihat sikapnya dia, itu bisa banget menumbuhkan benih-benih cinta. Nah, kemudian kita akan bahas selanjutnya perbedaan yang tampan dan mapan. Tampan dan mapan memang punya pesona yang berbeda. Ini bukan rahasia umum lagi kalau laki-laki yang mapan itu lebih diminati sama ciwi-ciwi. Dan laki-laki juga paham kalau mereka mapan, mereka akan merasa lebih dihargai di mata perempuan. Makanya banyak laki-laki yang bekerja banting tulang itu tidak lain tidak bukan untuk membuat mereka mapan dan dihargai. Dan bahkan banyak laki-laki itu yang ngejar jabatan karena kedudukan bagi laki-laki itu sepenting itu ternyata. Kemudian yang tampan juga tentu punya pesonanya sendiri, dan pasti banyak juga cewek-cewek yang terobsesi sama mereka. Cuman emang untuk ke tahap selanjutnya, maksudnya tuh ke tahap pernikahan, kebanyakan si tampan ini akan kalah sama si mapan. Nah, kenapa mapan ini jadi menarik? Karena menurut pandanganku, mapan ini memberikan jaminan. Korelasi antara jaminan dan perempuan itu kuat banget. Kita nggak bisa pungkiri kalau setiap orang itu punya keinginan yang tinggi untuk dapat jaminan. Setiap orang ya. Contohnya jaminan kesehatan, makanya ada BPJS, terus asuransi, jaminan kestabilan finansial, dan lain-lain. Kenapa jaminan dan perempuan ini kuat banget? Kita ngambil dari contoh aku aja pribadi. Sampai saat ini yang menjamin saya itu masih bapak saya, karena saya belum menikah. Dan istilahnya kalau aku lagi di luar, lagi butuh apa-apa, itu pasti larinya ke bapak saya. Dan bisa dibilang bapak saya ini menjamin dari segi keamanan finansial, kehidupan, dan sebagainya gitu, dan hal-hal lainnya. Di samping mama saya juga bantu, dan juga saudara-saudara lainnya, yang intinya itu lari ke keluarga. Nah, ketika kita memasuki kehidupan baru, ketika ada laki-laki yang datang meminang, maka tugas bapak ini dipindah tugaskan ke laki-laki yang datang meminang ini. Contohnya gini, misalkan sore-sore udah mau maghrib, aku masih di luar, terus tiba-tiba hujan gede dan aku minggir dulu ke pinggir jalan mau neduh. Kalau misalkan aku belum menikah, orang pertama yang aku kabarin itu biasanya bapak saya, keluarga saya, bilang bahwa pak, saya kehujanan mau neduh dulu bentar. Tapi kalau ketika udah menikah, orang pertama yang aku kabarin udah pindah, bukan bapak saya lagi, tapi ke suami saya. Nah, itu adalah contoh sederhana dari kalimat pindah tugaskan tadi. Makanya kemapanan bagi laki-laki ini sangat dibutuhkan. Kemapanan ini bukan soal jabatan atau finansial aja, cuman emang dari kemapanan emosi, kedewasaan, dan segala macam. Dengan catatan, kita sebagai perempuan juga bukan berarti cuma nuntut si laki-laki ini mapan, tapi kita juga perempuan harus mapan. Karena biasanya laki-laki yang mapan akan nyari yang sepadan. Kesimpulannya, realita ini emang harus diakui, cuman kita jangan berkecil hati. Laki-laki yang mapan, mereka punya tujuan baik untuk menjemput bidadarinya.
Dan kita sebagai perempuan juga harus mempersiapkan diri untuk menyambut si laki-laki. Nah, itu aja sih untuk hari ini. Dadah.